sejahtera bagi kita semua. Reses merupakan kegiatan yang fungsional dalam menjaring aspirasi masyarakat. Reses menjadi momentum yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di wilayah daerah pemilihan atau dapil. Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD turun ke wilayah dapil untuk bertemu konstituen guna menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan. Demi disampaikan, Victorius Beni Wibisono mewakili 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5. Ini akan menambahkan suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut akan direkap dan dibuat laporannya kemudian diteruskan kepada pimpinan di Dewan. Lalu akan diteruskan ke pemerintah daerah yang kemudian menjadi agenda kerja para OPD atau organisasi perangkat daerah. Dalam kegiatan reses kedua masa sidang kedua tahun 2025 di hari kedua, untuk Dapil 5 dipusatkan di Aula Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Uwai Pengubuan. Reses tersebut dihadiri Camat Uwai Pengubuan, Elvin Muhammad Zubair, Kepala Kampung Tanjung Ratu Samsuri, RT, Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Harapan mulai soal fasilitas umum, pembinaan, hingga permintaan masyarakat dalam pemerataan pembangunan di setiap kampung menjadi tujuan dalam reses ini. Desa Tanjung Ratu, saatnya hari ini untuk menyampaikan aspirasi, ajuan atau usulan kepada bukan satu dewan, tapi ada 10 dewan, 9 dewan, 8 dewan. Jadi bukan saya sendiri. Jadi untuk dibuktikannya itu lebih mantap Pak ya. Ya kalau saya sendiri agak ribet dulu. Mungkin hanya itu kesempatan hari ini yang disia-siakan untuk menyampaikan kepada DPRD Lampung Tengah sehingga bisa tersalurkan aspirasi yang selama ini di benak masyarakat Tanjung Ratu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya jaring aspirasi yang akan dibantu oleh Bapak Camat Uwai Pengubuan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Tabingan Puro. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Bapak Camat Uwai Pengubuan, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Sekecamatan Uwai Pengubuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para tamu undangan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun kami kurang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5, yang saya hormati Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir beserta seluruh perangkat kampung, yang saya hormati Kepala Ketua BPK Kampung Tanjung Ratu Ilir, yang saya hormati ada Kepala Dusun, ada Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya jualah pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di kantor Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir dalam rangka kita menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lampung. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sudah kenal semua bapak-bapak? Yang kenal yang mana? Ini. Wah, nggak bahaya kan?
Jadi saya perkenalkan dulu ya satu-satu ya. Yang pertama yang ganteng ini Bapak Saifuddin dari fraksi Partai Golongan Karya. Kemudian ini senior juga di DPR Pak Julius Head dari fraksi Partai Golongan Karya, Golkar. Kemudian yang ganteng ini masih bujang ya kalau saya, masih bujang. Luken Velari dari Golkar juga. Kemudian di sampingnya lagi, nah ini agak vokal ini Pak Benny, silakan Pak Benny dari Gerindra. Di sampingnya sudah tidak asing lagi Bapak Mirjani dari Partai Pak Rinjani, Orijani Andi Wijaya. Ya, betul ya, dari Partai Nasdem. Ini mohon maaf selip-selip nih, apa betul. Kemudian Pak Prasetyo dari Partai Kebangkitan Bangsa. Yang paling ujung, wah vokalis juga ini, anggota DPR kita Pak Firdaus Ali dari Gerindra. Belum pindah ya. Ya itu diingat-ingat ya. Jadi kami ucapkan kepada bapak-bapak kembali lagi selamat datang di Kampung Tanjung Ratu Ilir. Kami mohon maaf bila mana dalam penyambutan penempatan ini kurang layak sepertinya ya. Mohon dimaklumi karena memang aula di Kampung Tanjung Ratu Ilir ini sedang dalam proses. Sepertinya insya Allah tahun ini selesai. Itu tergantung dari anggota DPR kita ya. Salawat terkirim salam. Sudah tadi ya. Kemudian bapak-bapak, kita di pagi hari ini berkumpul tentunya dalam momen yang istimewa, yaitu reses. Tahu nggak reses? Reses ini menjadi aspirasi. Jadi di sini bapak-bapak anggota DPR kita siap menampung daripada aspirasi dari warga masyarakat kita. Oh ya, selamat datang ini. Silakan. Itu Pak, silakan Pak. Iya. Nah ini sudah senior juga ya Pak yang baru datang itu Pak Jawa Hadi Subing dari Partai PKS. Selamat datang Pak Jawa Hadi Subing. Bapak-bapak, kita lanjutkan di kesempatan ini. Nanti kita akan berdiskusi, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi usulan serta harapan daripada warga masyarakat. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan yang terhormat, Bapak Camat, Bapak Kepala Kampung, Kadus, RT dan lain sebagainya yang hadir pada reses kali ini. Sebenarnya saya yang akan mulai awal tadi, tetapi saya terlambat. Kenapa sampai begitu? Kami sangat berterima kasih karena Kampung Tanjung Ratu baru kali ini ada reses. Selamanya berperan kecuali dari provinsi. Tanjung Ratu ini malah dilangkahi oleh provinsi yang sering reses ke sini, Pak Haji Abdullah Surajaya.
maksimal. Kenapa saya sampaikan itu? Rumah pribadi saya yang ada di Tugu Buai Jamawawai sampai sekarang terkenal dengan rumah kuning. Karena kita ngedukung Pak Musa Ahmad sekaligus Partai Golkar. Sekarang eranya Pak Prabowo. Kampung lain belum mulai, Tanjung Ratu sudah mulai. Semuanya gemoy. Ya, itu yang saya sampaikan ke Pak Firdaus, pernah melalui WA, pernah ke Pak Beni. Jadi ketika orang Tanjung Ratu ini mendukung, betul-betul pendukung yang fanatik. Tapi dari 8 anggota dewan yang hadir ini, alhamdulillah memang pendukung gemoy itu semua. Ya. Jadi atas ketan, PKB waktu baru masuk tapi pendukung gemoy. Nah, jadi kami sangat berharap segala nanti usulan yang ada ketua BP mungkin akan mendapat perhatian khusus. Sebab proposal ini sudah kami buat. Kami ini kalau bicara proposal mungkin Tanjung Ratu paling hebat se-Lampung Tengah. Sebab proposal yang ada itu semenjak saya jadi sekretaris kampung 2020 ya Pak ya, sudah kami buat. Tetapi setiap tahun selalu hasilnya nihil, nggak ada. Nah, saya kembalikan ke awal. Saya akan awal usulan ini demi pamung kami sendiri, karena suksesnya pembangunan di kampung ini sebenarnya daripada pamung-pamung ini. Sebenarnya ini bukan ranah dewan ya, tapi kalau dewan yang mendukung mungkin akan didengar supaya diketahui insentif kami ini selalu tersendat-sendat itu saya rasa bukan dari Pak Bupatinya, karena insentif uang dana desa selalu transfernya hari Kamis atau Jumat. Tentunya saya itu salah satu contoh awal. Jumat dikasih tahu, ditelepon, belum siapkan dana nggak ada, Senin nggak ada, Selasa. Nah ini ada apa sebenarnya? Oke, kalau masalah ini ya, kan terkaitan dengan insentif. Selalu transfer di bank itu kami diberitahu hari Kamis atau hari Jumat. Silakan bapak-bapak kaji sendiri apa penyebabnya ya. Ada permainan apa sehingga duit ini ditetap di bank bisa 4-5 hari. Kadang-kadang pernah kami skor jantung mau menjelang hari raya, besoknya baru cair. Ya, betul. Ini kan yang lebih utama. Karena selama ini setiap reses kita terkait infrastruktur terus, bangunan terus kan. Tapi keterkaitan dengan pemerintah daerah itu sendiri supaya memperlancar begini. Nah, terus kembali lagi ke transferan tersebut pernah kami dibuat rekening sudah 2 kali kan. Kita buat rekening katanya mau transfer pihak rekening, tapi nyatanya nggak jalan karena percuma juga punya transfer melalui rekening, tapi payrollnya tetap di kami. Justru kalau tadinya 5 hari, cairnya akan 7 hari. Jadi kami mohon bapak-bapak bisa memperjuangkan, bisa mempertanyakan ini ke pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan, kenapa transfer ini selalu hari Kamis dengan hari Jumat? Sehingga nggak pernah terjadi. Kalau mereka transfer Rabu, mungkin kami bisa kaya kan. Tapi karena terhambat hari Jumat tersebut, sehingga kami kesulitan. Itu betul-betul jadi mereka ngomong sebenarnya. Kejadiannya selalu begitu, ya. Terkait dengan dana desa, transfer. Sekarang menyangkut pribadi saya. Karena saya selalu sekretaris kampung, jadi saya enggak. Uang operasional sekretaris kampung 100.000 per bulan. Kira-kira mana? Dan ini bukan untuk saya, karena saya nggak lama lagi jadi sekretaris. Bisa jadi tahun ini saya jadi sekretaris lagi, karena keterkaitan umur saya, KPK dan sebagainya. Tapi perlu diperjuangkan oleh bapak-bapak anggota dewan ini. Bagaimana mungkin sekretaris kampung lebihnya dari kepala dusun cuma 100.000? Semua tanggung jawab ada di sekretaris kampung. Sekarang terkait daripada dana desa maaf Pak, saya agak panjang ini. Penggunaan itu. Ini ada Pak Camat. Beliau baru, tapi memang sudah berlaku dulu. Jadi dana desa ini
kami ini dilepas, tapi ekor juga. Kenapa saya sampaikan itu? Penggunaannya itu kami diaturkan. Program daripada pemerintah kabupaten bagaimana memanfaatkan dana desa tersebut. Nama saya Tamin Riyadi dari Dusun 5 Seri Tanjung. Yang terhormat kepada Bapak Camat, yang terhormat kepada Bapak-bapak DPRD, dan yang terhormat kepada Bapak Kepala Kampung sekitar-sekitarnya. Ini saya mewakili dari masyarakat Dusun 5 Seri Tanjung, Pak. Dusun 5 Seri Tanjung. Masyarakat Seri Tanjung ini memohon kepada Bapak-bapak DPRD minta ditalut jalan itu, Pak. Sering-sering itu minta ditalut, Pak. Kalau musim seperti ini, ya contoh kecil, Pak. Seperti bapak-bapak masuk ke kantor desa kami yang tercinta ini, Pak, ya kayak sawah, Pak. Jadi minta ditalut dan juga secepatnya kantor ini ya diperbaiki, Pak. Ya kayak halamannya itu, Pak. Hanya itu, Pak, permintaan masyarakat Seri Tanjung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Dusun tadi dan dilengkapi oleh Pak Camat. Ya perlu diketahui rekan-rekan, karena saya juga sudah merasakan hampir 12 tahun keluar masuk kantor kecamatan tersebut. Memang di 18 atau 19 tahun yang lalu 2006-2007 itu ada jalur lingkar itu kecamatan itu. Jalur lingkar dan dulu itu badan jalan itu termasuk rapi dan pemukiman tahun 2006-2007 itu masih bisa dihitung pakai jari warga, masih agak sepi lah. Yang saat ini sudah sangat padat. Jangankan punya hajatan, kita pas-pasan aja mobil harus satu berhenti dulu. Nah, jadi itu rekan-rekan dari Badan Anggaran tadi kita dengan Pak Camat, dengan rekan Kakak saya Kepala Kampung Tanjung Ratu terkait jalan lingkar itu waktu itu udah dihibahkan atau masih sampai saat ini masih milik pribadi. Dan waktu itu Pak Camat ada jalur seperti itu gitu ke kecamatan itu. Nah, nanti sebaiknya yang jalur yang kata saya tadi jalur lingkar itu kan pemukimannya kan masih belum padat. Bisa kalau memang dari Badan Anggaran, dari Perkim, dari Bina Marga, kiranya kita nanti ini bicara enaknya dulu ya, atau hasil kita bicara anggaran. Nanti kalau kita jadi skala prioritas, paling tidak itu diperlebar setengah meter, sehingga kalau mobil pas-pasan aja tidak seperti di jalur utama yang harus berhenti dulu salah satunya agar bisa saling melintas. Karena saya juga merasakan rekan-rekan waktu itu jalan tersebut memang sangat dibutuhkan. Mungkin ya Pak Camat jalur lingkar itu harus diaktifkan gitu loh Pak Camat ya. Karena waktu itu kan nggak kemudian kita ya Pak PPK ya waktu itu kan. Waktu itu. Jadi catatan kami juga dari Komisi 3 yang bidang infrastruktur serta Pak Saifuddin yang di Badan Anggaran juga ataupun rekan-rekan yang lain agar dari skala prioritas jalan tersebut misalkan ada di perubahan yang kita masukkan atau di tahun depan yang akan datang. Dan begitu juga selanjutnya yang dikatakan oleh Kepala Negara ABI dan timur kita ini berdasarkan ABI Selamat tadi saya sudah bicara dengan Pak Firdaus agar Komisi 1 bukan pemerintah, karena saya di Komisi 3 bisa memanggil PMK, BPKAD, aspek 1 bidang pemerintahan, kalaupun bisa juga dengan abdesi beserta jajarannya agar bisa mengupas terkait tata kelola keuangan dan penggunaan anggaran yang kira-kira di bawah tidak selaras dengan tata tertib lah bahasanya di aturan-aturan
tersebut, sehingga ketika akhir tahun ada pemeriksaan BPK yang kasihannya kepala kampung harus mengembalikan ataupun tidak tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua BPK. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Pencemaran sungai ini wilayah Komisi 1 juga ya? Masuk. Kali ini kan ada di dua komisi, Pak. Komisi kami, Komisi 3 terkait pencemaran lingkungan. Yang Bapak pertanyakan kan terkait penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukum itu dimasuk ke komisi sampean, Mas. Ya, itu masih saya kasih penjelasan. Baik, terima kasih. Salam untuk Bapak semua. Saya akan coba memberi penjelasan Pak Rakam terkait pencemaran lingkungan ya, kalau nggak salah mengenai racun ikan ya. Iya, putas. Coba nanti kita bagian itu yang pertama yang akan kita lakukan Komisi 1 dan juga kita koordinasi dengan pihak Polres bagaimana dan harus seperti apa langkahnya, tata cara andai kan itu terjadi kembali, dan kita juga akan koordinasi dengan pihak Polres dalam waktu dekat ini. Nanti saya akan kontak Pak Kakang seperti apa tindakan yang dapat kita lakukan supaya untuk menjaga lingkungan yang baik. Seperti tadi kan banyak ya, pertama banyak orang yang menggantungkan diri dari hasil sungai. Kalau nanti kalau diputaskan dari kecil mati, akhirnya kasihan yang lain dan rasa ikannya pun berkurang begitu. Ya, kasih waktu kami untuk Komisi 1 untuk berkoordinasi dengan pihak Polres. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini notulen ya, terkait beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan kecamatan. Pak saya ikuti jadi PR kita juga nantinya, karena saya tahu betul bisa katakan 30 Yang selanjutnya juga apa yang sudah diberi saran, masukan baik dari keluarga besar kami Tanjung Ratu tadi, ini luar biasa. Nanti kita secara perlahan-lahan membantu dan juga kita sampaikan nama Pangeran Sebandar kita, karena beliau juga adalah putra dari Beliung Tanjung Ratu. Jadi sudah seyogyanya Bupati Lampung Tengah, Pangeran Sebandar membangun kampung halamannya. Ini nggak main-main, karena beliau diperwatinkan semua warga sekitar hadir. Artinya dia bukan hanya untuk kepentingan politik. Beliau sudah jadi Mas Pras, bila nama Mas Dito, ingat kampung halaman Tanjung Ratu ya, karena sama-sama kita memikirkan. Jadi jangan begitu ini dan melupakan, dan memang betul kampung kelahiran dia Adi Jaya, kampung yang dibesarkan dia adalah Tanjung Ratu, kan begitu
Jadi sama-sama kita mengingatkan, karena juga Pak, Bapak Ibu, saudaraku semua, walaupun ini sudah di meja, sudah hadir, kadang-kadang ada pergeseran yang dilakukan Pak Bupati. Wah, ini nggak dulu nggak milih saya kampung ini, pindahin dulu lah di sini. Nah, di sini menang beliau. Nah, ini apalagi Wahai Bupati ini kita bisa bicara ini ya, jadi ada guyonan, jadi sama-sama lah kita nanti ya Mas Pras ya. Tadi terkait juga PLN sudah sampaikan oleh kakak saya Saifuddin, jadi semuanya nanti kita tampung secara perlahan-lahan. Mas Benny juga siap membantu balai dusun. Nah, ini yang bagus, beliau sudah dipilih, konstituennya dirawat sama beliau, tidak ditinggalkan. Nanti kalau ditinggalkan 2023 dengan Solo bingung mau ini, karena nggak pernah dirawat. Siap. Jadi kita pikirkan. Jadi PR kita juga Mas Benny, walaupun yang ada di pulau terluar, maksudnya pulau terluar tidak berbatasan. Jadi PR kita bersama ya. Terima kasih pada saudara semua, orang tua saya di sini, kakak-kakak saya di sini yang memberi masukan, saran. Kenapa saya bicara di sini? Karena saya sudah merasakan 12 tahun berkecimpung bersama Kampung Tanjung Ratu dan sekian kampung di Wai Pengubuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah. Bapak-bapak, rasanya terjawab sudah apa yang menjadi aspirasi kita. Tinggal kita agak sedikit bersabar, agak ngerem. Memang banyak sekali usulan-usulan kita, tentunya ini tidak lain adalah niat baik untuk membangun kampung di Tanjung Ratu khususnya. Dan saya yakin tadi juga diingatkan oleh Bapak Dewa Subin, ternyata memang Pak Bupati kita memang sudah menjanjikan anggaran PBB itu akan dikembalikan untuk pembangunan kampung. Nah, saya yakin dengan program beliau, Kampung Tanjung Ratu nanti akan menjadi salah satu prioritas pembangunan dan bahkan di seluruh kampung di Kecamatan Wai Pengubuhan. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Akan mengingat janji-janjinya untuk membangun kampung kita semuanya. Saya rasa cukup ya Bapak-bapak, karena sudah jam 12 juga, mungkin ada kesibukan lain. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPR terhormat atas kehadirannya untuk mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat Kampung Tanjung Ratu Ilir pada hari ini. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah menyampaikan, telah hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi harapan kita semua. Ini akan dapat diwujudkan dibantu oleh bapak-bapak anggota DPR kita yang terhormat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Camat Wai Pengubuhan yang telah memandu dari aspirasi. Meningkat acara selanjutnya penutup adalah kita tutup acara yang berkata. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, kami semua di sini mohon maaf. Wassalamualaikum